Ya, dia adalah Hellcard. Hellcard adalah hero assassin yang memiliki kemampuan mengerikan ketika digunakan. Hellcard menjadi hero yang sangatlah mengerikan, yaitu bagi kebanyakan hero Mobile Legends yang mengandalkan skill aktif. Kebanyakan dari mereka akan dibuat menjadi silence, yaitu karena terkena skill pasif milik Hellcard, yaitu yang bernama Rise Awareness, atau juga skill Shadow Raid miliknya. Hasilnya, banyak hero yang menjadi kebingungan dan juga tidak bisa melakukan combo-combo yang mereka miliki, yaitu ketika menyerang Hellcard atau sedang berada di sekitarnya. Situasi ini pun sontak bakal menjadi semakin runyam ketika kalian melihat kecepatan gerak Hellcard, yaitu yang tentunya bisa dikatakan dapat mengalihkan perhatian. Hellcard adalah hero carry yang membutuhkan gear build agar bisa berfungsi dengan optimal. Bila dia ditekan sedari awal, maka dia tidak akan bisa berkembang dengan sempurna. Untuk itu, biasakanlah untuk menekan Hellcard, yaitu dengan cara mengandalkan double disabler, double nuke, atau juga kombinasi nuke dan juga disabler, agar Hellcard menjadi pure di sepanjang game. Sebagai hero yang durability-nya cukup rendah, sudah barang pasti Hellcard harus farming sejak awal game. Hal ini bertujuan yaitu untuk mencegah Hellcard menjadi kalah level dan juga menjadi beban ketika saat war terjadi, karena dikhawatirkan Hellcard akan terus-terusan mati. Maka dari itu, jangan sama sekali untuk melewatkan minion yang ada, ataupun juga melewatkan buff dari monster-monster yang berada di sekitar jungle. Semakin cepat Hellcard farming dan juga naik level, item dan juga skillnya pun bakal menjadi semakin cepat. Musuh dijamin bakal ketakutan, yaitu saat hero ini memakai skill ultimate yang bernama Dark Nightfalls miliknya. Meski Hellcard mempunyai damage yang lebih tinggi di awal mid game, jangan lupakan fakta kalau durability Hellcard ini yaitu mulai masih tipis dibandingkan dengan hero yang lainnya. Oleh karena itu, Hellcard dijamin bakal kerepotan saat team fight dimulai, yaitu tepatnya yang kerap terjadi di suatu mid game permainan. Oleh karenanya, player wajib untuk keliling map, alias berpindah-pindah sebebas mungkin, yaitu dari top lane, mid lane, dan juga bottom lane. Serta disarankan untuk terus farming terlebih dahulu, maupun untuk membantu temannya yang berada di sekitarnya. Hal ini bertujuan yaitu yang bakal didukung dengan mobilitas Hellcard yang tergolong tinggi, apalagi saat memakai skill ultimate miliknya. Sebaliknya, jika kalian menyangkut di satu lane maupun di dalam jungle saja, dijamin level kalian bakal ketinggalan dibandingkan dengan hero musuh. Selain itu, kalian juga harus rajin pukul musuh, minion, ataupun monster jungle, yaitu yang tepatnya berada di sekitar kalian. Meski tak perlu menghabisinya, yang penting kalian terus melakukan hit terhadap musuh, agar bar untuk skill 2-nya, yaitu yang bernama jadi Poison Stinger, dipastikan akan terus terisi penuh. Semakin penuhnya bar, damage serangannya pun saat mengeluarkan skillnya pun akan semakin sakit. Hero Hellcard menjadi salah satu hero yang banyak dimainkan hingga saat ini. Kita tahu bahwa hero ini yaitu merupakan hero assassin terbaik, dan juga dia mempunyai skill damage yang cukup terbilang sangatlah tinggi. Hellcard mempunyai kelebihan yang sangatlah baik, di antaranya yaitu bahwa ia memiliki tingkat ofensif yang cukup tinggi. Selain itu, ia juga memiliki tingkat ability yang cukup sangatlah besar. Damage dari skill nomor 2-nya pun yang cukup sangatlah besar pula. Dan yang terakhir, dengan skill nomor 3-nya yang dapat membuat musuh dan juga temannya menjadi buta, atau juga tidak dapat melihat hero ataupun minion. Dari kelebihannya itu, hero Hellcard ini menjadi hero yang cukup ditakuti, apalagi bagi hero match khususnya. Selanjutnya, kita simak kekurangan dari hero Hellcard ini, yaitu diantaranya Hellcard mudah mati jika berhadapan langsung dengan hero fighter. Selanjutnya, daya tahannya yang kecil. Jika tidak cepat-cepat melarikan diri, maka Hellcard akan sangat mudah mati. Hellcard juga mempunyai movement speed yang cukup kecil, sehingga ia lambat buat menyelamatkan diri. Jika levelnya kecil, maka damage yang dihasilkan akan menjadi kurang sakit. Dan yang terakhir, hero ini sangatlah susah buat push atau juga berjalan sendiri. Minimal harus dengan adanya dua hero, yaitu jika kamu ingin push lawan musuh. Dari kekurangannya itu, kalian juga bisa memposisikan hero ini, yaitu dengan cara bermain yang cerdik, dan juga selalu mengincar musuh dengan sembunyi di dalam semak-semak dimanapun. Namun jika kalian sudah benar-benar menguasai hero ini, tidak menutup kemungkinan kalian akan mudah mengalahkan musuh dengan sangatlah cepat. Hebat tidaknya hero yang dimainkan tergantung dengan cara kalian memainkannya, yaitu lewat skill kalian sendiri. Namun di balik kelebihan dan juga kekurangannya, ternyata hero ini yaitu mempunyai sebuah kisah yang pasti dari kalian masih banyak yang belum tahu. Dan kali ini kita akan melihat kisah hero ini dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Oke lah, kalau begitu tak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Ini dia kisah Hellcard, salah satu hero assassin terbaik yang berada di dalam game Mobile Legends. Tapi buat kalian yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya.
can see it's my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Cerita ini bermula, yaitu diawali dengan adanya sebuah teknologi kuno yang berasal dari zaman dahulu, yang kini menyisakan sebuah misteri yang tidak dapat dipecahkan hingga saat ini. Teknologi kuno tersebut yaitu merupakan sebuah benda berkekuatan tinggi yang diperkirakan telah digunakan oleh para ilmuwan terdahulu, yaitu untuk melakukan sebuah penelitian dan juga sebuah riset di masanya. Menurut ilmuwan, teknologi kuno itu tercipta yaitu jauh sebelum adanya pemukiman yang berada di wilayah Land of Dawn. Mereka memperkirakan bahwa benda itu pun diciptakan khusus oleh makhluk misterius yang berasal dari tanah hidup. Entah apa yang mendasari pikiran mereka, yaitu untuk menciptakan benda misterius yang merupakan teknologi kuno tersebut. Yang jelas bahwa mereka adalah makhluk yang sangatlah luar biasa, dan juga mereka memiliki potensi yang sangatlah besar. Dan kini teknologi pun semakin maju, yang lantas membuat benda itu pun dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat ditelusuri hingga dalam lagi. Saat ini, benda tersebut dengan kokohnya tersimpan di dalam museum yang sangatlah ternama, yakni di wilayah istana kerajaan Land of Dawn. Record of the Lord of Dawn, atau yang berarti catatan bersejarah tentang Dewa Fajar. Begitulah mereka para penduduk sekitar menamai museum tersebut, karena tata letaknya berada tepat di pusat kota dari wilayah Land of Dawn. Maka museum ini sontak menjadi tempat terluas sekaligus terbesar yang berada di wilayah Tanah Fajar. Setiap harinya, tempat ini selalu dihadiri oleh pengunjung, yaitu untuk mengetahui sumber dari segala sejarah, ataupun hanya sekedar melihat-lihat isi dari museum tersebut. Banyak sekali dari mereka yang mempertanyakan apakah yang membuat museum ini banyak sekali dihadiri oleh para pengunjung, yang menyebabkan tempat ini sontak begitu padat. Dan hal ini yang mendasari jika mereka sangat ingin mengetahui segala hal misterius untuk mereka pelajari setelah keluar dari tempat ini. Dan tak lama kemudian, akhirnya mereka pun mendapatkan jawabannya dari segala persoalannya. Ternyata di dalamnya disebutkan jika dahulu kala ada ras misterius yang membuat kerajaan ini sontak menjadi begitu besar. Ras ini memiliki kemampuan yaitu untuk menelan cahaya, dan juga dapat dengan cepatnya lantas membuat gelap di wilayah sekelilingnya. Sehingga hal ini sontak mendatangkan sebuah teror yang sangatlah mengancam, yaitu bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka. Bagi mereka para kalangan ilmuwan, hal ini yaitu merupakan suatu kondisi takut yang amat nyata, dan juga merupakan perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin terjadi kepada mereka. Keadaan ini yaitu sering ditandai dengan kebingungan, yaitu atas tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Dan kini mereka para ilmuwan itu pun mulai mencoba untuk menguak sebuah misteri tentang adanya ras misterius yang pernah hidup di wilayah tempat tinggal mereka. Setelah berbagai persoalan yang telah membingungkan mereka para kalangan ilmuwan, akhirnya mereka pun kini menemukan sebuah jawabannya terkait tentang adanya ras misterius yang tengah menjadi sebuah misteri selama ini. Ternyata di balik itu semua, bagi mereka ini adalah sosok makhluk dengan potensi yang sangatlah luar biasa, yaitu dengan paras wajah yang sangatlah menyeramkan. Dia adalah Hellcat, sosok makhluk kegelapan yang membuat takut semua orang akan keberadaannya. Selain kemampuan Hellcat menelan sebuah cahaya, Hellcat juga sanggup berpindah-pindah dengan sangatlah cepat, yaitu dari satu titik ke titik yang lainnya. Hal ini diibaratkan, yaitu seperti layaknya teleportasi yang melipat ruang dan juga waktu. Hal ini tentunya sangatlah sulit untuk dipercaya. Mereka para kalangan ilmuwan tersebut meyakini bahwa teleportasi sendiri yaitu adalah sebuah teknologi yang bisa membawa manusia melesat ke tempat tujuan, yaitu dalam sekejap saja. Dan hingga saat ini belum pernah ada satu orang pun yang berhasil menemukan akan ide gilanya tersebut. Mereka meyakini bahwa Hellcat yaitu mampu untuk melakukan segalanya. Dengan kemampuannya ini, ras tersebut ataupun Hellcat yaitu mampu untuk membuat serangan kejutan yang tentunya sangatlah sulit untuk dicegah dan juga dihindarkan. Tentunya dengan segala kelebihan yang dimilikinya, Hellcat membuat segalanya menjadi malapetaka, karena hal yang ia lakukan yaitu bertujuan untuk memanipulasi seseorang, atau juga bahkan melakukan tindakan serangan terhadap semua musuh-musuhnya yang berada di hadapannya. Zaman pun kini sudah berlalu, akan tetapi nama besar Hellcat yaitu tetap selalu ada dan juga tidak akan pernah hilang sampai di zaman modern ini. Hellcat terkenal akan kelebihannya, dan juga ia mampu menelan sebuah cahaya dan juga mampu teleportasi sebuah waktu. Sudah terdengar sangatlah menyeramkan. Tetapi di balik itu semua, sejatinya ras misterius tersebut yaitu lebih terkenal akan kemampuannya memproduksi sebuah racun yang sangatlah mematikan, yaitu yang berasal dari ekor mereka. Poison atau racun yang dihasilkan adalah salah satu racun yang dianggap paling mematikan sepanjang sejarah.
siapapun yang terkena racun Hellcat ini, maka dia harus mengucapkan kata-kata terakhirnya, karena tidak ada obat khusus yang dapat menangani racun Hellcat tersebut. Akan tetapi di balik itu semua, racun ini pun lantas membawa malapetaka bagi ras misterius tersebut, yang merupakan ras akan lahirnya sosok Hellcat. Dengan cepatnya racun ini pun menyebar, hingga membawa dampak yang sangatlah menyeramkan, yang sangatlah signifikan terhadap dirinya tersebut. Akan tetapi sayangnya, racun ini juga yang menyebabkan ras mereka punah dengan seketika. Kepunahan ini pun yang membuat ras mereka yang kini menyisakan beberapa peninggalan saja, yang bahkan tetap ada hingga saat ini. Hal ini bisa dibayangkan betapa dahsyatnya sebuah racun yang dapat mengakibatkan kepunahan yang amat mengerikan. Di dalam sejarah yang tertulis, tidak ada informasi pasti yaitu tentang bagaimana ras mereka punah, ataupun tentang bagaimana ras mengerikan ini hadir dan juga tersebar di wilayah Land of Dawn. Dan di balik peristiwa ini semua, Hellcat tetap menjadi sosok makhluk misterius yang sangatlah ditakuti akan keberadaannya oleh semua kalangan umat manusia. Dirinya telah menciptakan sebuah alat teleportasi yang sontak membuat kagum sebuah kalangan ilmuwan, karena sebelumnya selama ini alat tersebut yaitu belum pernah diciptakan oleh generasi manapun. Di dalam kehidupannya, Hellcat menjadi sosok mengerikan yang membuat semua musuh-musuhnya menjadi bergidik ketakutan. Siapapun yang berusaha untuk mengusiknya, maka Hellcat yaitu akan bergerak cepat untuk menghabisinya. Bahkan, dia sontak untuk membunuh jiwa mereka masing-masing. Ia sontak menjadi sosok yang paling ditakuti dan juga paling disanjungi di wilayah Land of Dawn. Paras yang amat menyeramkan dengan jubah hitam yang dikenakannya menjadikan dirinya layaknya seorang asasin dengan jiwa iblis menyeramkan yang berada di dalamnya. Sejak kepunahan ras ini, manusia pun lantas mulai berkembang dengan makmur. Meskipun begitu, tak ada satu buku sejarah pun yang dapat memprediksi kapan makhluk mengerikan ini keluar dari kegelapan dan kembali menyebar terornya di wilayah Land of Dawn. Hellcat akan selalu diingat akan sosok dirinya yang begitu menakutkan dan juga menyeramkan hingga selama-lamanya. Itu dia kisah Hellcat, seorang assassin terbaik yang berada di dalam game Mobile Legends sampai sejauh ini. Yang ternyata dia adalah sosok makhluk misterius yang selama ini menjadi persoalan bagi para kalangan ilmuwan, yaitu yang tepatnya berada di wilayah Land of Dawn, tepat asal